Dulu, waktu kita kecil, dunia terasa sangat sederhana karena kita percaya saja pada apa yang dikatakan buku gambar atau film kartun di minggu pagi. Kita tumbuh dengan keyakinan bahwa alam liar adalah panggung drama yang penuh dengan pahlawan heroik dan monster yang haus darah tanpa alasan yang jelas. Namun, setelah kita dewasa dan mulai mengerti bagaimana logika dunia bekerja, kita sadar bahwa banyak dari fakta itu hanyalah salah paham kolektif yang dipelihara. Entah itu demi rating televisi, kepentingan industri film, atau sekedar bumbu cerita pengantar tidur agar anak-anak tidak main terlalu jauh ke hutan. Dalam perjalanan kali ini, kita akan membongkar tumpukan mitos yang sudah lama bersarang di kepala kita dan menggantinya dengan realita yang jauh lebih masuk akal. Mari kita mulai dari sang ikon keberanian di arena Matador, Banteng. Kita sering membayangkan mereka akan ngamuk hebat hanya karena melihat kain berwarna merah. Faktanya, secara biologis banteng itu buta warna merah. Mata mereka tidak memiliki fotoreseptor kerucut yang mampu menangkap panjang gelombang warna tersebut. Bagi banteng, kain merah itu terlihat abu-abu atau kekuningan yang membosankan. Lalu, kenapa mereka tetap menyeruduk dengan penuh amarah? Jawabannya adalah gerakan. Kibasan kain yang agresif dari sang matador dianggap sebagai ancaman ruang yang memicu insting pertahanan diri sang banteng. Ini persis seperti netizen di media sosial. Mereka seringkali tidak peduli apa warna atau isi kontennya. Yang penting ada gerakan sedikit yang memicu ego, langsung seruduk. Kita menyalahkan warnanya, padahal yang salah adalah cara kita menggerakkannya. Persis seperti menyalahkan berita, padahal kita yang gagal membaca konteksnya. Lalu ada unta, sang kapal padang pasir. Kita diajari bahwa punuk di punggung mereka adalah tandon air raksasa untuk cadangan perjalanan melintasi gurun yang gersang. Padahal, jika Anda membedah punuk itu, isinya murni jaringan lemak, bukan air mineral. Lemak ini berfungsi sebagai isolator panas yang sangat cerdas. Jika lemak ini tersebar di seluruh tubuh seperti hewan lain, unta akan mati terbakar oleh suhu tubuhnya sendiri karena panas terperangkap di bawah kulit. Allah memusatkan lemak di satu titik agar sisa tubuh mereka tetap dingin. Untuk urusan air, mereka menyimpannya di aliran darah dengan sel darah berbentuk oval yang unik. Sehingga sel itu bisa mengembang drastis saat unta minum banyak tanpa harus pecah. Benar-benar desain manajemen aset yang luar biasa. Sangat berbeda dengan kita yang seringkali menumpuk lemak masalah di seluruh bagian hidup secara tidak teratur, sampai kita sendiri kesulitan untuk bernafas dan bergerak. Beranjak ke burung unta. Mitos bahwa mereka mengubur kepala di pasir karena ketakutan adalah salah satu fitnah terbesar dalam sejarah ilmu pengetahuan alam. Secara logika, jika Anda adalah burung terbesar dengan otot kaki sekuat baja yang bisa membunuh singa dengan sekali tendang, buat apa Anda mengubur kepala? Mereka sebenarnya sedang menunduk untuk memutar telur di dalam sarang yang digali di tanah. Mereka memastikan suhu panas merata ke seluruh calon anak-anaknya. Kadang dari jejauhan, kepala yang menunduk ke lubang itu terlihat seperti mengubur diri. Jadi tuduhan pengecut ini sebenarnya adalah salah paham terhadap tugas parenting. Ini mirip seperti orang yang dicap antisosial hanya karena dia lebih suka diam di rumah menjaga privasinya, padahal dia cuma lagi fokus ngurusin masa depan keluarganya. Lalu si ikan mas peliharaan. Banyak yang bilang mereka adalah makhluk paling malang karena hanya punya ingatan selama 3 detik, seolah hidup adalah pengulangan tanpa henti. Namun, riset biologi menunjukkan bahwa ikan mas bisa mengingat informasi hingga 5 bulan lamanya. Mereka bisa mengenali pola, warna, dan suara tertentu. Bahkan ada eksperimen di mana ikan mas bisa dilatih melewati labirin yang rumit hanya untuk mendapatkan makanan. Ingatan mereka jauh lebih kuat dari yang kita duga. Jadi kalau ikan masku terlihat bengong, dia mungkin bukan lupa ingatan. Dia mungkin cuma lagi merenung. Kenapa hidupnya harus berakhir di toples kaca, sementara sepupunya bebas di danau? Mari bicara soal hiu.
Berkat pengaruh kebudayaan populer, hiu digambarkan sebagai monster psikopat yang bisa mencium setetes darah manusia dari jarak benua sebelah. Faktanya, hiu tidak setertarik itu dengan darah manusia. Mereka jauh lebih peka terhadap asam amino yang keluar dari jaringan ikan yang terluka atau lemak anjing laut. Bagi hiu, manusia itu rasanya aneh dan mungkin terlalu banyak mengandung mikroplastik untuk selera mereka yang elegan. Serangan hiu biasanya adalah kesalahan identitas. Mereka mengira peselancar adalah anjing laut. Begitu mereka menggigit dan sadar rasanya tidak enak, mereka biasanya pergi. Masalahnya, gigitan icip-icip hiu itu fatal bagi kita. Kemudian ada kucing yang konon punya nyawa 9 dan selalu diberkati kemampuan jatuh dengan gaya ninja yang sempurna tanpa cedera sedikit pun. Ini murni soal fisika dan refleks. Namun, jika jatuh dari tempat yang terlalu rendah, mereka tidak punya cukup waktu untuk melakukan manuver putar balik atau righting reflex. Banyak kucing yang cedera justru karena jatuh dari lantai 2, bukan lantai 10. Mereka tetap makhluk hidup yang bisa patah tulang dan merasakan sakit yang nyata. Kucing itu ibarat influencer, terlihat selalu elegan dan anti-gravitasi di feed media sosial. Padahal, di kehidupan nyata, mereka juga sering tersandung dan salah langkah. Bunglon juga sering kita salah pahami sebagai ahli penyamaran yang berganti warna, murni untuk sembunyi dari kejaran musuh atau menghindari penagih hutang. Padahal, perubahan warna kulit mereka adalah bentuk ekspresi emosi dan pengaturan suhu tubuh. Mereka berubah warna untuk menyerap hangat atau pamer kekuatan. Bunglon itu jauh lebih jujur dari manusia. Jika mereka sedang stres atau marah, warnanya akan menggelap secara otomatis tanpa bisa disembunyikan. Sangat berbeda dengan kita yang dipaksa tetap tersenyum di depan pelanggan atau atasan, padahal isi kepalanya sudah mendidih dan ingin meledak jadi warna merah membara. Bagaimana dengan gajah yang takut tikus? Mitos ini sangat legendaris berkat industri film, tapi secara ilmiah, ini adalah lelucon yang sudah sangat kadaluarsa. Gajah hanya memiliki jarak pandang yang buruk untuk objek yang berada tepat di bawah kaki mereka. Sesuatu yang kecil dan bergerak cepat akan membuat mereka waspada. Bukan karena takut pada tikusnya, tapi gajah hanya tidak mau ada benda asing yang masuk ke dalam belalainya yang sangat sensitif dan penuh dengan jutaan ujung saraf. Ini seperti perusahaan raksasa yang panik melihat startup kecil yang lincah. Bukan takut pada bisnisnya, tapi kaget saja karena pergerakannya terlalu cepat untuk diproses. Lalu ada beruang kutub. Kita melihat mereka putih bersih seperti salju. Faktanya, bulu mereka itu tidak berwarna, alias transparan dan berongga. Bulu itu memantulkan cahaya sehingga terlihat putih. Dan yang lebih mengejutkan, kulit di balik bulu itu sebenarnya berwarna hitam legam. Warna hitam ini berfungsi untuk menyerap hangat matahari secara maksimal di lingkungan yang sangat dingin. Desain alam yang sangat cerdik dan fungsional. Ini adalah pengingat bahwa apa yang nampak di permukaan seringkali hanyalah pantulan cahaya, sementara kebenaran yang mendukung kehidupan ada jauh di dalamnya. Mari kita bicara soal ular kobra. Mereka yang menari mengikuti alunan seruling itu sebenarnya adalah seorang pengamat yang sangat waspada terhadap ancaman. Ular kobra tidak punya telinga luar, jadi mereka tidak mendengar musik indah itu. Mereka hanya bereaksi terhadap gerakan fisik dari seruling dan sang peniupnya. Bagi ular, seruling itu terlihat seperti pemangsa atau musuh yang sedang menantang berkelahi. Jadi mereka berdiri tegak bukan untuk menari, tapi untuk bersiap menyerang. Kadang kita merasa sedang menghibur seseorang, tapi bagi mereka, keberadaan kita hanyalah sebuah gangguan yang sangat mengancam ketenangan hidupnya. Jangan lupakan lelehan air mata buaya. Mitos ini merujuk pada rasa sedih yang palsu. Padahal secara biologis, air mata itu keluar saat mereka sedang makan. Saat buaya mengunyah mangsanya, udara dipaksa masuk ke kelenjar air mata mereka. Jadi itu murni proses mekanis tubuh, bukan karena mereka merasa bersalah telah memangsa. Buaya tidak punya hati nurani soal makanan. Analogi ini sangat pas untuk dunia profesional, di mana permohonan maaf seringkali hanyalah prosedur teknis saat ada masalah. Terakhir, mari kita bicara soal semut. Banyak yang bilang mereka adalah mesin pekerja tanpa lelah yang tidak pernah mengenal kata tidur atau istirahat. Faktanya, semut adalah raja dari power nap.
Mereka bisa tidur hingga 250 kali dalam sehari, meskipun durasinya sangat singkat, hanya sekitar 1 menit. Jika ditotal, mereka tidur sekitar 4 jam sehari. Semut tahu bahwa produktivitas tanpa jeda istirahat adalah jalan tol menuju kehancuran sistem koloni. Hanya kita, manusia modern, yang sering merasa berdosa jika tidak lembur 24 jam sehari demi mengejar standar hidup yang sebenarnya bukan milik kita sendiri. Pada akhirnya, alam liar mengajarkan kita bahwa rupa menakutkan atau label monster seringkali hanyalah proyeksi dari ketakutan kita sendiri yang tidak berdasar. Binatang hanya bergerak mengikuti insting untuk bertahan hidup, menjaga keturunannya, dan memastikan ekosistem tempat mereka tinggal tetap berputar seimbang. Mungkin sudah saatnya kita berhenti menghakimi mereka dengan standar moral manusia dan mulai menyadari bahwa kitalah yang seringkali lebih aneh dan lebih berbahaya. Ketakutan kita lahir dari ketidaktahuan. Terima kasih sudah menemani perjalanan panjang membongkar mitos ini. Tetaplah bertanya karena kebenaran selalu jauh lebih menarik daripada fiksi yang dilebih-lebihkan. Jangan lupa untuk terus penasaran dan syukuri hidupmu hari ini, karena setidaknya Anda bukan seekor bunglon yang harus ganti warna setiap kali ditanya, kapan nikah? Sampai jumpa di narasi fakta selanjutnya. Tetaplah menjadi pengamat yang kritis di dunia yang penuh dengan drama visual ini.